warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, yang kami muliakan guru kita Ustazah Sami Al-Haddad, dan juga kepada para sesepuh, para haja yang hadir pada pagi hari ini, kepada para syarifah yang hadir pada pagi hari ini, wabil khusus kepada Umi Nita sekeluarga. Kita doakan sama-sama semoga Umi Nita ini selalu dalam lindungannya Allah, selalu diberi kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat, dan juga semakin dicinta oleh Allah dan juga Rasulnya. Alhamdulillah, senang sekali pagi hari ini, cuacanya juga cerah. Kita dikumpulkan di sini di Pondok Pesantren Asmi As-Sidqi dalam keadaan sehat walafiat. Semoga perkumpulan ini bukan hanya untuk pertama kalinya saja, tapi semoga Allah kumpulkan kita selalu di majelis-majelis yang khair, majelis-majelis yang baik, dan kelak nanti kita juga dikumpulkan di akhirat dalam barisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Maulid Simtud Durar ada satu doa yang diselipkan oleh Al-Habib Ali Al-Habsyi saat mahallul qiyam, yaitu wahdina nahja sabili kaibihi nus'ad wa nursyad. Wahdina nahja sabili, ya Allah, berikanlah hidayah kepada kami agar kami selalu berada di jalannya, agar kami selamat dan selalu berada di jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaibihi nus'ad wa nursyad, agar kami bahagia dan agar kami selalu lurus jalannya, selalu terbimbing. Itu adalah doa yang dibaca saat mahallul qiyam. Dari sini kita tahu bahwa jalan keselamatan itu adalah dengan mengikuti jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jalan keselamatan tidak hanya di dunia, akan tetapi sampai nanti di akhirat, jalan keselamatan adalah dengan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jika kita tidak mengikuti Nabi Muhammad, maka kita tidak akan selamat baik di dunia maupun nanti di akhirat. Kaibihi nus'ad wa nursyad, jika kita ingin bahagia baik di dunia maupun di akhirat, kuncinya adalah dengan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan seseorang yang tidak mengikuti Nabi, tidak mengikuti Rasulullah, maka dia tidak akan pernah terbimbing hidupnya dan juga tidak akan pernah merasakan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Terus kenapa sih kita harus mengikuti Nabi? Apakah nggak cukup kita sudah mengaku cinta sama Nabi? Kenapa kita harus mengikuti Nabi? Kita sudah mengaku cinta sama Nabi, kenapa harus mengikuti Nabi? Imam Syafi'i mengatakan, in kana hubbuka shadiqan la ata'tahu, innal muhibba liman yuhibbu muti'. Kalau cinta kamu ini sejati, Imam Syafi'i mengatakan, jika cinta kamu memang benar-benar cinta yang sejati, maka kamu pasti akan mengikuti orang yang kamu cintai. Kamu pasti akan mengikutinya kalau cinta kamu sejati. Karena seseorang yang cinta itu akan mengikuti apapun yang dikerjakan, apapun yang dilakukan oleh orang yang dicintai. Jadi kalau kita ngaku cinta sama Nabi, kita harus ikut jalannya Nabi.
Nggak cukup hanya ngaku cinta sama Nabi saja, karena lisan ini bisa bohong. Lisan ini bisa bohong. Bisa aja cuma saya cinta sama Nabi, cuma ngomong gitu, tapi nggak ada buktinya. Manusia saja kalau ada yang mengaku cinta tapi nggak ada bukti, ya nggak diterima, iya kan? Makanya adik-adik ini kalau ada yang mengaku cinta, jangan diterima sebelum datang ke rumah untuk ngelamar ya, bukan bawa martabak. Manusia saja nggak mau kalau cuma pengakuan tanpa ada bukti. Semua itu harus ada bukti. Ngaku cinta sama Nabi juga harus ada bukti. Loh Ustazah, saya sudah hadir maulid, apakah itu bukan bukti? Belum cukup. Itu cuma baru tanda cinta gitu. Ibaratnya bibit tanaman. Kalau bibit ini nggak disiram, nggak dirawat, yang nggak akan tumbuh menjadi bunga ataupun buah. Nggak akan tumbuh jadi bunga yang cantik ataupun buah yang manis. Nah kita ini hadir maulid, itu sudah ada bibit cinta. Tapi apakah itu sudah cukup menjadi bukti cinta kita sama Nabi? Belum cukup. Ustazah, saya sampai nangis-nangis loh dengerin ceramah. Saya tuh sampai tisu sudah habis satu pak, nangis kalau dengerin ceramah. Masa itu belum cukup ngaku cinta sama Nabi? Belum cukup. Kalau masalah nangis, kalau ibu-ibu ini disinggung dikit tentang utang udah nangis. Kalau anak gadis-gadis ini ya disinggung dikit masalah jodoh udah nangis. Kalau cuma urusan nangis. Tapi harus dibuktikan, nggak cukup cuma seperti itu. Pembuktiannya kapan? Saat pulang dari sini. Pulang dari sini bagaimana? Ada perubahan nggak? Habis dengerin ceramah nangis-nangis tadi, ada perubahan nggak? Pulang dari sini tetap aja maksiatnya jalan terus, sama seperti sebelum hadir maulid. Pulang dari sini ada perubahan nggak? Makin rajin nggak salat sunnahnya? Makin rajin nggak baca sholawatnya? Makin semangat nggak hadir majelis taklim? Nah itu dilihatnya dari situ. Bibit tadi disiram enggak? Kalau bibitnya disiram, maka akan tumbuh dengan buah yang cantik. Enggak cukup saya hadir maulid sehari sampai 10 kali misalnya, dari pagi sampai malam. Hadir maulid di sini, maulid di situ, bagus, itu bagus, tapi belum cukup gitu loh untuk membuktikannya. Jadi harus ada bukti kalau kita cinta sama Nabi. Apa buktinya? Nabi sudah mengatakan man ahya sunnati faqad ahabbani. Barang siapa yang cinta kepada, yang menghidupkan sunnahku, maka dia sudah mencintai aku. Jadi bukti untuk menunjukkan kita cinta sama Nabi adalah dengan menjalankan sunnah. Itu pembuktiannya. Itu pembuktian. Jadi itu mutlak sudah. Ngaku cinta sama Nabi harus jalanin sunnah. Sunnah-sunnahnya Nabi harus dijalanin. Itu buktinya. Ketika kita menjalankan sunnah, berarti kita ingat sama Nabi. Kita mau makan, Nabi itu ngajarin tangan kanan kalau makan dan duduk. Minum juga tangan kanan, baca bismillah, masuk kamar mandi. Berarti dengan itu kita ingat sama Nabi. Kita mau makan ingat Nabi, kita mau masuk kamar mandi ingat Nabi. Ketika kita menjalankan sunnahnya Nabi, minimal 10 sunnah saja kita jalankan sehari. Kita ajarkan ke anak-anak kita, sehari saja kita jalankan 10 sunnah Nabi dengan istiqomah. Lihat, 40 hari saja akan beda hidup kita. Karena kunci kebahagiaan ngikutin Nabi. Jika kita menghidupkan sunnah selama 40 hari, 10 sunnah saja yang remeh-remeh ya. Makan, tangan kanan, minum, baca bismillah, duduk, masuk kamar mandi, kaki kiri, seperti itu saja. Masuk rumah, masuk masjid, baca doanya, memakai baju. Yang remeh-remeh saja kita jalankan gitu. Itu sudah menjadi tanda cinta sudah. Ngaku cinta sama Nabi harus ada buktinya. Buktinya apa? Jalankan sunnah. Pulang dari sini ada perubahan nggak? Jalankan sunnah nggak? Sholawatnya nambah nggak? Nah itu dilihatnya dari situ. Berarti itu bukti. Ada buktinya.
kalau kita cinta sama Nabi. Hadirat sekalian, seseorang kalau sudah lagi kasmaran, orang kalau lagi kasmaran itu nggak mau jauh-jauh dari orang yang dicintai, betul? Nggak mau berpisah dari orang yang dicintai, betul? Mau makan kepikiran, mau tidur kepikiran. Orang kalau lagi kasmaran seperti itu, ya kan? Betul nggak? Ini dari jawabannya kayaknya belum berpengalaman semua. Masih jadi semua yang di sini. Biasanya kalau pembahasan gini-gini ini pada semangat biasanya. Kalau orang lagi kasmaran itu nggak mau jauh-jauh dari orang yang disayangi, nggak mau pisah gitu ya. Kalau orang lagi jatuh cinta. Dan begitulah yang dirasakan oleh salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Thauban. Thauban ini bukan sahabat yang dekat banget sama Nabi seperti Khulafaur Rasyidin, tidak seperti Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Sama Nabi itu ya dekat, cuma nggak sedekat mereka gitu. Hadir di majelisnya Nabi ada Thaubannya, ikut sholat berjamaah sama Nabi, tapi tidak sedekat Khulafaur Rasyidin. Suatu ketika Nabi ini udah beberapa hari nggak kelihatan Thauban. Nabi itu selalu perhatian ya, satu persatu diperhatikan. Siapa yang nggak ada diperhatiin satu persatu. Suatu ketika Nabi kok nggak kelihatan Thauban berhari-hari. Hanya ditanya, kemana Thauban itu? Kok nggak kelihatan? Lalu kata sahabat yang lain, kayaknya Thauban ini lagi sakit, soalnya nggak kelihatan berhari-hari. Ya sudah, ayo kita kunjungin, kata Nabi. Akhirnya Nabi berangkat ke rumah Thauban. Pas Nabi ke sana, Nabi ketok pintunya, dibukakan sama keluarganya Thauban. Thauban lagi tiduran, badannya udah nggak enak sudah. Pas ngeliat Nabi kaget, Nabi datang ke rumah saya. Mau bangun gini Thauban, udah lemes ini badannya. Kata Nabi, udah nggak usah Thauban, kamu tiduran aja. Kemudian dilihat Thauban ini mukanya udah beda. Yang asalnya badannya itu nggak kurus, ini jadi kurus kering. Matanya ini udah kayak cekung gitu ya, kayak nggak pernah tidur. Orang kalau kurang tidur gimana? Ada lingkaran hitam. Sama kalau kayak kita baru lahiran punya anak bayi gimana? Sininya hitam, soalnya begadang terus. Itu sama kayak gitu. Mukanya ini lemes banget gitu, badannya ini udah pucat, udah sakit. Ditanya sama Nabi, Thauban, kamu ini sakit apa? Nabi, kok badan kamu sampai kurus kering begini, muka kamu pucat, lemes kayak gini sampai nggak bisa bangun gini, kamu ini sakit apa? Kata Nabi. Dijawab sama Thauban, wahai Nabi, sebetulnya saya ini nggak sakit, cuma setiap kali saya mau makan, saya ini keingat, wahai Nabi, kalau di dunia ketika saya rindu kepadamu, saya langsung berjalan ke majelismu, maka rindu saya sudah terobati. Tapi saya ini kepikiran, setiap kali saya mau makan, saya kepikiran nanti kalau sudah di akhirat, apakah saya bisa berkumpul lagi denganmu? Sehingga saya nggak nafsu makan. Saya pun nggak makan. Begitu saya mau naik ke tempat tidur, saya kepikiran nasib saya nanti di akhirat. Bagaimana kalau saya nggak berkumpul lagi denganmu? Engkau adalah Habibullah. Kedudukanmu pasti di surga, dan surganya pasti yang tertinggi. Sementara saya siapa? Saya hanya seorang Thauban. Iya, kalau saya masuk surga. Kalau saya nggak masuk surga bagaimana? Kalaupun saya masuk surga, pasti surganya beda dengan engkau, wahai Nabi.
maka surga nggak ada nikmatnya kalau tidak berkumpul denganmu. Dan itu yang buat saya nggak bisa tidur dan membuat saya menangis setiap malamnya, sehingga badan saya sampai kurus kering seperti ini. Ketika saya lagi senggang, lagi nggak ngapa-ngapain, saya kepikiran lagi, apa enaknya di akhirat meskipun di surga kalau nggak kumpul sama Nabi. Gimana kalau nanti saya rindu sama Nabi kalau nggak dikumpulin sama Nabi? Itu yang bikin sakit sauban. Lalu Nabi nggak bisa jawab. Nabi tidak bisa menjawab karena Nabi ini, Bu, nggak pernah berbicara ataupun ngomong sesuatu kecuali semuanya adalah wahyu dari Allah. Jadi Nabi itu tidak pernah ngomong-ngomong karena keinginannya sendiri. Nggak pernah Nabi seperti itu. Wala yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah Nabi itu ngomong kecuali semuanya itu sudah wahyu dari Allah. Tidak pernah Nabi ngomong karena hawa nafsunya sendiri. Kan bisa aja Nabi menjawab, oh ya Sauban, tenang aja, kamu cinta sama saya pasti nanti di surga bareng-bareng. Bisa aja Nabi ngomong seperti itu. Tapi karena tidak ada wahyu dari Allah, Nabi diam. Tidak lama datang malaikat Jibril memberikan ayat Al-Quran, jawaban langsung dari Allah. Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Wa may yuti'illah, barang siapa yang taat kepada Allah, war rasul, dan juga taat kepada Rasul, maka nanti dia akan dikumpulkan di barisannya para nabi-nabi, para orang-orang yang soleh, dan orang-orang yang syuhada, orang-orang yang mati syahid, dan mereka lah sebaik-baiknya teman. Jawaban langsung dari Allah yang menyatakan bahwa barang siapa yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, kelak akan berada di barisannya. Lega hati Sauban. Apakah kita pernah seperti Sauban? Pernah nggak kita mau tidur nangis mikirin nasib kita nanti di akhirat kumpul sama Nabi apa enggak? Pernah seperti itu? Nggak pernah. Pernah nggak kita mau makan ingat rindu sama Nabi? Nggak pernah. Pernah nggak air mata kita mengalir karena saking rindunya sama Nabi yang buat kita nggak enak makan, nggak enak tidur? Nggak pernah. Pernah nggak badan kita ini sampai menyusut karena kepikiran nasib kita di akhirat? Banyak kepikiran, takut nggak kumpul sama Nabi. Pernah nggak? Nggak pernah. Yang ada badannya menyusut karena dia, bukan karena rindu sama Nabi. Yang ada nggak bisa tidur mikirin utang, bukan mikirin rindu sama Nabi, bukan mikirin nasibnya nanti di akhirat kayak gimana. Kita nggak pernah seperti itu. Berarti di hati kita ini nggak ada cinta sama Nabi. Tidak ada ikatan cinta antara kita dan Nabi, sehingga kita tidak pernah seperti itu. Tidak pernah kita merasakan apa yang dirasakan oleh Sauban. Terus kenapa sih cinta itu kok nggak ada di hati kita? Kita kok nggak pernah bisa seperti itu? Kita nggak pernah bisa memikirkan rindu sama Nabi sampai menangis air mata kita. Kita nggak pernah menangis karena takut nanti nggak kumpul sama Nabi. Kenapa kita nggak bisa seperti itu? Itu karena di hati kita itu sudah ada idola yang lain, sudah ada seseorang ataupun sekelompok ataupun golongan yang lain yang ada di hati kita dan menggeser posisi Nabi Muhammad SAW. Itu jawabannya. Sehingga itulah yang memutus ikatan cinta antara kita dan Nabi Muhammad SAW. Bukan ikatan cinta sinetron ya. Ikatan cinta kita dengan Nabi. Di hati kita ini Nabi Muhammad porsi cintanya sedikit dibandingkan dengan idola yang lain. Iya, kalau idola itu orang yang baik, seseorang yang bisa bimbing kita, bagus. Nah, kalau idola kita orang
Yang sukanya maksiat bagaimana? Naudzubillah. Atau orang kafir, naudzubillah, cuma naudzubillah. Hati-hati ya jika mengidolakan seseorang. Karena almar'u man ahab. Seseorang itu akan dikumpulkan dengan orang yang dicintai. Di hati kita ada orang yang suka maksiat itu. Nah itu yang menggeser posisi Nabi, sehingga kita nggak pernah nangis karena rindu sama Nabi. Yang ada kita nangis karena nggak pernah ketemu sama dia, nggak bisa ketemu sama dia. Gimana caranya pengen ketemu? Dan seseorang dikatakan Imam Syafi'i tadi akan mengikuti orang yang dicintai. Naudzubillah kalau yang kita cintai orang kafir, yang kita idolakan orang kafir, maka lambat laun kita akan mengikuti mereka. Naudzubillah, mungkin agama kita akan mengikuti mereka. Naudzubillah. Makanya hati-hati dalam memilih idola. Idolakan Nabi Muhammad, idolakan para sahabatnya Nabi, idolakan para wali-walinya Allah. Agar apa? Nanti ada dalam barisan mereka, dikumpulkan bersama mereka. Nah, idolanya orang kafir. Emang dapat apa idola sama orang kafir? Dapat duit, keluar duit, iya. Ada konsernya, saya nggak nyebutin ya siapa. Soalnya ini kebanyakan anak-anak muda itu sukanya itu. Saya nggak nyebutin siapa ya, sudah tahu semuanya. Konsernya, keluar uang juta-jutaan, beli apa? Poster, beli ininya. Oh ini suka warna ini loh. Orang cinta itu mengikuti. Oh ini sukanya ini, ulang tahunnya ingat. Giliran diminta uang buat maulid, beratnya setengah mati. Gitu ngaku cinta sama Nabi, percuma nangis-nangis di maulid. Di hatinya masih ada idola lain, nggak akan tumbuh tuh bibit cintanya. Pulang dari sini kalau ada perubahan, nah berarti itu sudah mulai tumbuh bibit cintanya. Dapat apa cinta sama orang kafir itu? Dapat apa? Uang juga nggak dikasih. Kamu di sini dipanggil di TV, oh ini idolanya, kan enggak. Terkenal juga enggak. Kamu nggak dianggap kamu. Tapi kalau kamu cintanya sama Nabi, kamu akan dianggap sama Nabi, diperhatikan sama Nabi. Kamu rajin sholawat, disayang kamu sama Nabi, dimudahkan urusan dunianya. Karena jalan keselamatan dunia sampai akhirat adalah dengan mengikuti Nabi Muhammad SAW. Maka idolakan Nabi, idolakan Nabi. Tidak ada yang lebih indah dari Nabi Muhammad. Tidak ada yang lebih sempurna dari Nabi. Yang layak kita idolakan hanyalah Nabi Muhammad SAW. Nabi itu sempurna. Idola kamu mungkin nggak sempurna, di mata kamu aja sempurna. Nggak ada sempurnanya itu. Makanya kita ini nggak kenal sama Nabi. Kita ini nggak kenal sama Nabi, sehingga hati kita ini terisi oleh idola lain. Ada orang pintar sedikit, meskipun kafir disenengin. Ada orang ganteng sedikit, meskipun tukang maksiat disenengin. Karena kita ini seneng sama sesuatu yang apa? Yang ada kelebihannya. Nabi itu semuanya kelebihan, semuanya sempurna yang ada di diri Nabi. Kita aja yang belum kenal. Kalau kita sudah mengenal Nabi, niscaya kita akan tergila-gila oleh Nabi Muhammad, dan nggak akan ada idola lain selain Nabi Muhammad SAW. Kalau kita sudah cinta sama Nabi, maka kabar gembira sudah, kita akan dikumpulkan bersama Nabi Muhammad di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pulang dari sini niat, saya niat akan menghidupkan sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad. Saya niat akan perbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad. Niat dari sini agar bibit cinta itu tumbuh di hati kita, ya, agar pulang maulid ada hasilnya. Gak cukup cuma nangis-nangis aja di maulid, tapi pulang balik lagi ke kebiasaannya yang suka bermaksiat kepada Allah. Semoga Allah tuntun kita semuanya, Allah bimbing kita sehingga kita selalu berada di jalannya. Allah arahkan kita,
Allah tautkan hati kita hanya kepada Nabi Muhammad SAW, dan Allah isi hati kita hanya untuk cinta kepada Nabi Muhammad SAW, dan Allah hilangkan, Allah bersihkan hati kita dari kecintaan kepada orang-orang yang tidak taat kepada Allah ataupun dari orang-orang kafir yang mengisi hati kita. Semoga Allah hilangkan semuanya. Dan acara pada pagi hari ini juga Walimatus Safar, ya, Walimatus Safar Umi Hita yang mau berangkat ya. Oh, anak ya, ya. Semoga Allah beri keselamatan, Allah beri kelancaran semuanya, perjalanannya disehatkan semuanya, diberi lancar, berkah semuanya, dan semoga pahala maulid ini juga tercurah kepada almarhum Ustadz Chandra, yang insya Allah lagi berbahagia pada pagi hari ini, lagi panen pahala karena peringatan maulid pada pagi hari ini. Kita baca Fatihah dulu, ala hadhihi niyah wa kullu niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini saja dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.